Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, tolong diperhatikan dulu di sekelilingnya. Jika ada sampah tolong dipungut. Nggak ada Bu, bersih. Sebelum kita belajar, saya bagi kelompok memang ya supaya nanti tinggal kerja tugasnya. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Bu, saya nggak mau Bu, saya isi kelompok 1, satu kelas kelompok 2. Iya. Oke, Iya, kelompok 2 aja. Kelompok 2. Iya, kasih mau. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelasnya tolong dipimpin untuk berdoa. Ramdan Bu. Oke. Masa ketua kelas, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa orang tua bahasa. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Bu, Ibrahim, Hadir Ibu. Ramdan, Hadir. Kasmir, Hadir Bu. Firmansyah, Hadir Ibu. Eva, Hadir Bu. Noviana, iya Bu. Oktaviana, Hadir Bu. Cativa. Hadir Ibu. Hadir semua ya? Iya Bu. Ada satu Ibu Andi Citra. Oh iya Bu. Sakit Bu Andi Citra. Oke, silakan persiapkan buku-bukunya, kita akan mulai pembelajaran. Sudah Bu. Bu. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Misal nih, kalian ke kantin, terus kalian terkena tumpahan minuman atau makanan di baju kalian. Terus, baju kalian kan awalnya berwarna putih atau biru lah. Kemudian tumpahan itu yang berubah warna itu hanya di pakaian kalian saja. Padahal kalau misalnya itu minuman normal, misal air atau air minum atau air teh, itu tidak akan merubah warna pakaian kalian kan? Iya. Tapi jika itu minuman jeruk, itu akan merubah warna pakaian kalian. Iya. Jadi ini ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu perubahan warna. Sebelumnya saya mau tanya, kan asam basa termasuk perubahan warna kan? Iya Bu. Iya, Ibu. Sebelumnya kalian tahu kenapa sesuatu itu bisa dikatakan asam atau basa? Ada rasanya. pH-nya. pH-nya berapa? Kalau asam Ibu di bawah 7, kalau basa di atas 7. Tuh. Tepuk tangan. Jadi Tidak, Bu. pada pertemuan kali ini kita masuk pada perkembangan teori asam basa. Indikator pencapaiannya yaitu indikator pencapaian yang akan kalian capai nanti. Yang pertama itu kalian dapat mengetahui contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. Kemudian dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry. Kemudian menuliskan persamaan reaksi asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry dan menunjukkan pasangan asam dan basa kombinasinya. Terakhir, kalian dapat menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis dan menentukan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Pernah lihat ini? Pernah Bu. Pernah Ibu. Itu daun Daun apa itu? Daun sirih. Daun sirih. Dan siri Bu. Ini apa? Jeruk. Jeruk. Ini? Daun sirih. Kalian pernah rasa ini? Pernah Bu. Kalau jeruk Asam. jeruk. Asam. asam. Kalau ini? Kuning warnanya. Pahit. Sudah pernah kau makan? Ini apa ini? Daun sirih. Sirih. Jadi di sini kalian tahu yang mana yang bersifat asam dan bersifat Tahu Bu. Pahit. Basa. Yang mana? Kalau jeruk asam Ibu. Daun sirih itu Yang daun basa. sirih basa. Kenapa? Karena dia pahit rasanya Bu. Sirihnya Ini? Kalau ini? Mana? Yang daun sirih itu pahit. Itu asam Bu. Rasanya asam. Betul. Pahit daunnya. Kita. Ada daunnya. Berarti berdasarkan dia rasa. Iya. Jadi zaman dulu itu para pakar menjelaskan teori asam basa menurut berdasarkan Indra perasa. sifatnya. Oh, sifat. Jadi asam itu bersifat masam, kemudian basa itu bersifat pahit. Kemudian asam itu bersifat korosif. Ada yang tahu korosif itu apa? Belum. Satya Tom. Merasakan Korosif itu
adalah begitu. sesuatu yang bisa mengkaratkan sesuatu kan? Berkarat. Iya, berkarat. Dan kaustik ini mudah terbakar, sifatnya mudah terbakar. Kemudian asam itu dapat memerahkan lakmus biru dan basa itu dapat membirukan lakmus merah. Kemudian asam itu pH-nya di bawah 7 dan basa itu pH-nya di atas 7. Kalau pH-nya salah 7 di sini. Kalau pH-nya 7, kalian tahu apa? Itu bersifat apa? Basa. Basa. Iya, netral ya. Oh. Kan pertengahan. Iya. Jadi hingga kini terdapat 3 teori asam basa yang digunakan untuk mendefinisikan sifat asam basa suatu zat, yaitu kenapa lahir teori ini? Karena tidak semua asam kita bisa coba kan, misalnya asam sulfat, tidak mungkin kan kita coba asam sulfat. Iya. Jadi yang pertama ada teori Arrhenius. asam basa Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ dan dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam air. Oh, bahasa Inggris. Contohnya ya, tidak ada nanti. Tidak ada ibu. Tidak ada papan tulis. Contohnya ini HCl. Ya, HCl. Jika kita larutkan dalam air, dia akan berubah menjadi H+ dan Cl-. Kemudian kalau H2SO4, dia akan terlarut dalam air menghasilkan H2H+ dan SO4 2-. Jadi yang membedakan ini dengan ini adalah ini kan hanya cuma satu, jadi dia bervalensi 1. Kemudian di sini hanya 2, jadi dia bervalensi 2. Kemudian basa. Basa contohnya itu NaOH. Kan dia basa itu kan melepaskan ion OH- kan. Jadi contohnya NaOH. Jadi jika NaOH dilarutkan dalam air, maka dia akan menjadi Na+ dan OH-. Kemudian jika ini contohnya CaOH2 2 kali, dia akan menghasilkan Ca2+ dan 2 OH. Ini ya bedanya, ini bervalensi 1, OH-nya 1, ini bervalensi 2 karena OH-nya 2. B. Oh iya, absen. Kemudian teori kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberi donor proton H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima akseptor atau proton. Contohnya itu HNO2 ditambah HCOH menghasilkan NO2- ditambah HCOH2+. Jadi asam ini dikatakan asam karena dia memberi H+-nya ke sini. Jadi ini yang menerima H+-nya. Jadi ini dikatakan apa? Basa. Karena apa? Karena menerima proton H+. Apa? Proton H+. Menerima dia, diterima. Menerima apa? Proton. Proton itu apa? Elektron. Basa. Asam. Proton itu H+ ya? Iya, Bu. H+. Jadi ini hasilnya. Terus basa konjugasi dan asam konjugasi. Kenapa dikatakan basa konjugasi? Karena dia kehilangan satu Elektron. protonnya. Kan? Jadi kehilangan satu. namanya Terus ini dikatakan asam konjugasi karena dia Menerima menerima satu proton. proton. Ya. Iya. Oke, betul. Jadi pasangan asam basa konjugasinya adalah HNO2 ditambah NO2-. Kenapa? Karena HNO2 ini adalah asam dan ini basa konjugasinya. Jadi ini disebut pasangan asam Basa konjugasi. konjugasi. Kemudian zat atmosfer atau amfiprotik merupakan zat yang dapat memberi maupun menerima proton. Artinya zat tersebut dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Contohnya itu ada, tapi
ditulis di mana ya? Bila Contoh ini apa? Zat atmosfer ini dikatakan zat atmosfer karena dia itu bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Contohnya itu seperti Amfoter itu ibu atau atmosfer? Amfoter. komputer. Oh. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan? Ada ibu. Jangan. Ibu jangan di situ ibu. Nih, contohnya ini, kelihatan? Nih, kurang jelas bu. nih. Apa itu bacakan Ini Bu? HCO3- dalam bentuk larutan Liquid. ditambah OH-. Jadi di sini HCO ini bersifat asam karena dia itu mendonor hanya ke sini protonnya toh. Lepas. Iya, melepas protonnya. Kemudian di sini ini juga HCO3 2. nih. 3. Di sini ini kan sama. Iya. Sama toh, tapi di sini itu dia asam dan di sini dia basa. Karena pas di sini dia itu mendonor, Enggak kelihatan sorry. dia Iya. itu mendonor anunya. Jangan ketawa. Mendonor protonnya menjadi ini OH- toh. Iya. Kalau di sini dia menerima H. Jadi itu dikatakan mengerti? Dia belum ngerti, Bu. Paham? Paham, Bu. Kan ini sama HCO3 dan HCO3 di Iya. sini HCO3 ini bersifat asam dan di sini bersifat basa. Bisa difotokan ibu baru kirim di grup. Iya, bisa. Di sini kenapa dikatakan asam? Karena dia melepas protonnya ke sini. Ya. Dia berikan kepada OH. Kemudian di sini kenapa dia dikatakan basa? Karena dia menerima H, menerima proton kan? Oh iya bu. Paham. Sehingga di sini menjadi H biasanya toh. Berapa? Paham. Paham betul gitu? Berapa? 84. Kemudian teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima atau akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat yang memberi atau mendonor pasangan elektron bebas. Contohnya ini ya. Contohnya nih, lihat dulu. Iya. Ini kenapa dikatakan basa? Karena dia memberikan ini kan namanya pasangan elektron elektron bebas. bebas. Dia Ya. memberikan pasangan elektron bebasnya ke Barium fosfat. BF3. Oh iya Bu. Ini pasangan elektron bebas, dia donorkan ke sini sehingga menjadi NH3 BF3. Paham? Iya bu. Kemudian kita masuk pada indikator asam dan basa. Yang pertama ada kertas lakmus. Jadi kertas lakmus sebagai indikator asam dan basa merupakan cara yang paling praktis, murah dan mudah. Walaupun begitu, kertas lakmus juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak bisa digunakan untuk mengukur secara teliti dan perubahan warna yang ditunjukkan tidak bisa menunjukkan pH larutan dengan cepat. Jadi di kertas lakmus itu, jika larutan itu bersifat asam, maka lakmus merah akan tetap berwarna merah. Tetapi jika larutan itu basah, maka lakmus merah itu akan berubah menjadi biru. Kemudian jika larutan basah, pada lakmus biru akan tetap biru, sedangkan pada larutan asam lakmus biru akan berubah menjadi merah. Paham? Kemudian ada larutan indikator. Jadi indikator yang sering dipakai di laboratorium yaitu phenolphthalein atau indikator PP atau metil merah, metil jingga dan juga bromstimol blue. Larutan indikator tersebut seringkali digunakan untuk titrasi larutan. Penggunaan larutan indikator pada titrasi itu sendiri harus dengan ketelitian dan pengamatan yang sangat tinggi. Karena perubahan warna akan terjadi hanya dengan beberapa menit. Jadi jika kita teteskan misalnya indikator PPI kita teteskan walaupun sedikit, itu akan sangat mempengaruhi perubahan warnanya. Oke. Sekarang ada indikator bahan alam.
Indikator bahan alam yang biasa digunakan ialah mahkota bunga dan bunga sepatu, mawar maupun dari bahan alami seperti kulit manggis, kunyit, dan kubis. Banyak zat berwarna alami yang ditemukan pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga bertindak sebagai indikator pH dengan mengalami perubahan warna seiring terjadi perubahan warna. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan menggunakan menggunakan bahan alami sebagai indikator. Kapan Bu? Minggu depan. Oh iya. Bahan alami maksudnya Bu? Bahan alami seperti kunyit, bunga gitu kan punya warna kan? Oh, yang bahan-bahan alami yang punya warna. Iya. Yang keempat, indikator universal. Indikator universal ini akan memberikan warna tertentu jika dicelupkan atau diteteskan ke dalam larutan asam ataupun basa. Warna yang muncul selanjutnya ditetapkan dengan warna standar yang sudah diketahui nilai pH-nya. Nilai pH bisa ditentukan dengan indikator pH yang relatif sempit. Hal ini dikarenakan indikator universal dilengkapi dengan peta warna. Jadi kalian pernah lihat indikator universal? Pernah Bu. Pernah. Jadi di indikator universal itu sudah jelas kan, ada tulisannya jika warna begini ada di situ pH-nya sama dengan ini, ya kan? Iya. Kemudian pH meter. Jadi pH meter ini membantu dalam menentukan pH larutan yang mempunyai elektroda yang bisa dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kalian pernah lihat pH meter? Sudah. Udah. Pernah. Jika pH meter dicelupkan ke dalam larutan, kan nanti ada pH-nya kan muncul. Jadi jika pH-nya di bawah 7 jadi bersifat Basah. Asal. Asam. jadi iya betul asam. Kalau pH-nya di atas 7, Basah. Basah. oke. Terima kasih. Jadi setelah Ibu paparkan ini ada yang ingin ditanyakan? Sambu. Ada? Sambu. Tidak ada. Insya Allah. Ada? Nggak ada. Tidak ada Bu, paham. Jadi Ibu bagiin ya. Nih. Jadi kalian akan itu sebagai tugas di sini. Tapi tugas utamanya itu adalah ini. Kalian tulis di belakangnya saja ya. Tuh kalian menentukan 5 indikator alami. Menentukan 5 indikator. dari bahan alami. Misalkan tadi ada jeruk itu indikator bukan. Jawabannya sudah itu. Misalnya kayak ya selain itu kan kunyit bisa juga sebagai indikator bahan alami kan? Ya. Jadi kalian cari 5 selain kunyit. Buah naga bisa Bu? Buah naga terus. Kenapa buah naga? Buah naga Bisa berwarna. jadi PR Bu ini. Terus kalian membedakan antara 3 teori tadi, yaitu teori teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kalian bedakan nanti ya, kalian presentasi di sini. Kemudian yang ketiga, kalian menentukan 5 zat yang bersifat asam pada kehidupan sehari-hari dan 5 zat yang bersifat asam dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti? Tugasnya mengerti? Ngerti Bu. 3 ya, 3. Silakan Oke. didiskusikan nanti presentasi di sini. Siap Ibu. Sekarang. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Buah naga kita. Jadi kalian juga boleh buka literatur yang untuk cari-cari jawaban kalau kalian tidak tahu. Ibu ini LKPD-nya di kerja sekarang. Tidak, itu yang tugasnya tadi yang ini. yang yang persetujuan dua nomor. pembelajaran tadi kan. LKPD-nya ini minggu depan. Iya, minggu depan dikumpul ya. Nih. Ini saja yang kalian tentukan. Kalian menentukan 5 zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan hari-hari. Kemudian kalian membedakan teori asam basa asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Terus kalian menentukan 3 indikator bahan alami. 3 indikator bahan alami yang bisa digunakan sebagai indikator. 5 indikator Bu. Anu yang bersifat asam basa. Berhenti sebentar 1 kali Hah? dalam kehidupan sehari-hari kan. Yang bersifat zatnya Rambutan. Asam. kan tadi contohnya kan ada kayak jeruk, daun sirih, apalagi mangga termasuk apa? Coba cari, bisa buka literatur.
bahan alami asam basa saja. Bagus sekali. Ini bisa. Menjaga ini guys. Presentasi di sini dong. Presentasi di sini aja. Apa ini? Apa ini? Tidur. Cari dulu. Itu cari dulu itu laptopnya nih. Bahan alami asam basa. Apa? Contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dengar Ibrahim. Pertama, kalian menentukan 5 zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kan tadi contohnya ada jeruk toh, selain jeruk dan daun sirih selain itu. Selain contoh tadi. Kemudian kalian bedakan antara tiga teori ini, teori Arrhenius, teori dan Lewis. Kalian bedakan antara 3 teori ini, apa perbedaannya. Kemudian terakhir kalian menentukan 2 saja ini bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Pasti sekretaris. Berarti kita presentasi. Iya. Iya. Kasmir lagi. Tidak selalu. Kelompok. Kelompok sana lagi. Sudah tadi kelompok sini. Nanti PT ini. Di kiri. Di situ Langsung ada nanti kau cari perbedaannya. perbedaan. Yang kedua Bu, selain mengetahui contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari, tugas yang kedua lagi apa Bu? Yang pertama tadi sudah kan mengerti. Iya paham. Yang kedua, kalian membedakan antara asam basa menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan menurut Lewis. Kalian apa perbedaannya dari ketiga teori tersebut? Mangga. Mangga satu. Mangga asam. Apa ini? Tidak langsung saja kelompok 2, 1. Kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 atau 1? 2 Ya silakan kelompok 2 dulu. perwakilan. Untuk contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari itu, untuk asam sendiri, asam asetat terdapat di larutan cuka. Kemudian asam askorbat terdapat pada jeruk, tomat, dan sayuran. Untuk asam sitrat juga ibu terdapat pada jeruk yang tadi ibu jelaskan. Iya. Kemudian basanya? Basanya ada natrium hidroksida, soda api, dan kalium sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga, misalnya sabun mandi, sabun cuci, Iya. deterjen, Iya, betul. magnesium hidroksida dan aluminium yang terkandung dalam obat nyari lambung atau antacid yang kena mah itu tahu itu. Ini. Kemudian sekarang perbedaan dari ketiga teori. Perbedaan dari ketiga teori tersebut. Mungkin teman saya Bu menjelaskan. Bagi 2 Ibu. Oh iya. Jadi kalau untuk asam basa menurut Bronsted-Lowry itu Ibu, senyawanya mampu memberikan proton H+ pada senyawa yang lain. Kalau menurut Arrhenius itu asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Kalau basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH. Min. Oke. Oke. Kalau Lewis? Kalau Lewis, zatnya dapat menerima sepasang elektron dan untuk asamnya dapat menerima sepasang elektron, dan untuk basa zatnya dapat menerima sepasang elektron. Pasangan elektron bebas. Iya, pasangan elektron bebas. Oke. Kalian sudah? Sudah. Iya. Oke. Jadi dari hasil pembelajaran kita, siapa yang mau menyimpulkan satu orang? Ibu ibu. Simpulkan satu orang. Saya Bu. Ya, silakan. Sudah. Kau Jo. Ya, jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini Ibu mengenai materinya asam basa tentang menurut
Bronsted Lowry, Arrhenius, dan Lewis, serta kalau asam pH-nya di bawah 7 dan untuk basa pH-nya di atas 7. Nah, untuk contoh pada kehidupan sehari-hari untuk asam pada jeruk dan untuk basa pada daun sirih. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan untuk Tatiana. Jadi tugas kalian di rumah yang tadi ya, Iya, yang Bu. sama kalian baca mengenai kekuatan asam basa. Minggu depan kita akan praktek juga mengenai percobaan menggunakan indikator alami. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.